Sejumlah penagih hutang berlari dan terlibat baku hantam dengan karyawan warung mie ayam di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban pun menderita luka di wajah akibat dihantam kursi. Pengeroyokan terhenti setelah petugas keamanan dan petugas parkir melerai lalu mengusir para pelaku dari lokasi. Sebelumnya, korban Teguh melihat seorang pemotor berteriak maling saat dihentikan penagih hutang di depan warung mie ayam. Spontan korban mencoba membantu motor hingga terjadi pengeroyokan. Ternyata itu bukan maling tapi debt collector. Akhirnya saya suruh balik lagi ke sini buat kerja lagi. Gak selang lama kemudian tiba-tiba banyak orang datang langsung menghajar di sini. Jadi saya juga ikut nahan lah ibaratnya supaya jangan ada kerusakan sama yang lupa, tapi akhirnya ya lupa juga. Itu setelah permasalahannya maka terjadilah miskomunikasi, kemudian si korban ini pergi ke tempat kerjanya dia, dihampirilah oleh para yang diduga itu dari DC. Terjadilah teradanya kekerasan, udah terima untuk laporan polisinya, kami lakukan visum, kemudian kami minta keterangan kepada para saksi. Maka kami kedepannya adalah mencari si pelaku. Polisi kini masih memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku pengeroyokan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil 2 bulan dibunuh suaminya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Peristiwa tragis ini diduga dipicu cekcok rumah tangga. Korban RNA 26 tahun tewas dianiaya suaminya AAW di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al Mujahidin, Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban yang sedang hamil 2 bulan tewas dengan luka pada bagian kepala. Penganiayaan sendiri dipicu cekcok rumah tangga. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Sementara pelaku segera digelandang ke Polsek Pulau Gadung. Motifnya nih? Kemungkinan dari informasi sih itu cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga. Oh, ini keduanya baru Bu tinggal di sini atau gimana? Dan kalau di RT saya dia tinggal baru sekitar angka 3 mingguan. Kasus ini kini sudah ditangani penyidik Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad laki-laki ditemukan dengan tangan kaki termutilasi dan terbungkus karung di Garut, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di indekos. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria dengan bagian tangan dan kaki terpotong terbungkus karung di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Cibalong, Kabupaten Garut. Polisi segera memasang garis polisi di sekitar TKP dan melakukan olah TKP. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar TKP segera dimintai keterangan. Bahkan salah seorang warga mengaku melihat adanya orang yang membawa korban namun tak diketahui identitas dari pelaku pembunuhan. Setelah duhur barusan. Pagi tadi kelihatan dari sana diboyong sama pelaku. Pelakunya tahu orang mana Pak? Nggak tahu. Ya. Hingga kini polisi masih mendalami identitas korban untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan penemuan jasad Julaika di kamar mandi sebuah kos di Duku Randu Kuning, Pati Lor, Kecamatan Pati, Kota Kabupaten Pati. Ditemukan sejumlah luka senjata tajam di leher dan tubuh korban. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban untuk diotopsi di RSUD Suwondo. Tapi yang jelas itu pembunuhan kemungkinan sudah meninggal di TKP. Korban laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Dia penghuni kos-kosan apa? Iya, penghuni kos ini. Tapi namanya saya kurang tahu. Kira-kira rame-rame itu jam berapa Pak? Katanya sih saat kejadian sekitar antara jam 8:30 jam 9. Polisi masih mendalami kasus kematian korban dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga tengah memburu orang terakhir yang bertemu korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Dipicu cekcok mulut, seorang paman di Bangkalan, Jawa Timur tega menganiaya keponakannya hingga tewas. Sementara buronan otak pembunuhan terhadap penagih koperasi yang jasadnya dicor di Palembang diringkus polisi di Padang, Sumatera Barat. Bersenjata lengkap, polisi mengamankan lokasi kasus paman aniaya keponakan di Dusun Tambak Agung, Tanah Merah, Lauk, Bangkalan. Korban MS segera dievakuasi ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Naas nyawa korban tak bisa diselamatkan meski sudah dirujuk ke RSUD Syarifah Ambam, Ratu Abu. Korban kehilangan banyak darah akibat luka di bagian pinggang dan dibawa ke ketiak. Jasad korban segera dibawa ke rumah duka untuk dimandikan lalu dimakamkan di pemakaman desa setempat. Aksi penganiayaan dipicu cekcok mulut saat warga tengah menggelar kerja bakti. Ayah tiri korban itu masuk ke dalam rumah, dikira mengambil sajam. Kemudian pelaku pulang. Sampai di rumah, dia nggak berani kembali ke tempat kerja bakti itu. Tiba-tiba korban datang. Korban inisial M datang ke rumah A, terjadilah cekcok mulut di situ. Hingga kini polisi masih mendalami motif dan kronologis penganiayaan serta memeriksa sejumlah saksi di TKP. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. AT, pemilik toko pakaian sekaligus otak pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra, petugas penagih hutang koperasi, diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Palembang di persembunyiannya di Kota Solok, Sumatera Barat. Usai diperiksa, pelaku dibawa petugas tim gabungan Jattanras Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya petugas telah menangkap FK, salah satu rekan pelaku. Kini petugas masih mendalami motif para pelaku menghabisi korban dan menimbun jasadnya dengan semen cor. Kita berhasil menangkap pelaku utama, otak pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Dan itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dan kami akan mendalami dulu. Setelah itu kami akan sampaikan kepada rekan-rekan saat rilis yang di Polrestabes Palembang. Sebelumnya penemuan jasad pria yang dicor di belakang sebuah toko pakaian menggegerkan warga di Jalan Kehadahlan Maskerebet Raya, Palembang. Sebelumnya warga sempat melihat korban terlibat keributan dengan pemilik toko. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, 3 orang luka-luka usai diserang orang tak dikenal. Sambil mengendarai motor, aksi tawuran terjadi di Jalan Raya Batok Tenjo, Kabupaten Bogor. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam besar di tengah permukiman padat penduduk. Diduga tawuran dipicu saling ejek. Guna mencegah aksi tawuran yang sudah sangat meresahkan, polisi segera merazia remaja yang nongkrong di pinggir jalan. Satu persatu kendaraan digeledah untuk memastikan tidak ada senjata tajam. Dikarenakan banyaknya aksi tawuran di antara anak remaja, maka kami malam ini melaksanakan kegiatan ARYD untuk antisipasi mencegah daripada tawuran terjadi. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, sekelompok orang melakukan penyerangan rumah kos di Komplek Inti Sakti Nagoya. Selain menganiaya warga yang ada di depan kos, pelaku juga merusak fasilitas kos. Akibat dari kejadian ini, 3 orang mengalami luka parah di bagian kepala. Selain itu, belum diketahui penyebab sekelompok orang tersebut menganiaya warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat beraksi di tengah keramaian, 1 dari 2 pencuri motor ditangkap dan diamuk warga di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, oknum anggota TNI ribut dengan pengemudi taksi online di Bandara Sultan Hasanuddin. Pelaku curanmor ini tak berkutik saat dibawa petugas ke pos jaga kantor Koramil Johar Baru, Jakarta Pusat dalam kondisi babak belur usai dihakimi massa.
Sebelumnya pelaku dan rekannya yang berboncengan sepeda motor nekat membawa kabur sepeda motor korban di Jalan Rawa Selatan, Johar Baru. Korban yang mengetahui sepeda motornya dibawa kabur, pelaku langsung berteriak minta tolong. Sempat terlibat aksi kejar-kejaran hingga akhirnya pelaku terjatuh karena menabrak pengemudi ojol. Namun hanya satu pelaku yang bisa ditangkap karena rekannya kabur. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya karena memang situasinya itu ya udah ramai, sempat juga warga sempat berkumpul di sana. Namun demikian cepat diantisipasi sama anggota. Oke. Sehingga dapat diamankan. Untuk mencegah aksi main hakim sendiri kembali terjadi, pelaku kemudian diamankan di Mapolsek Johar Baru beserta barang bukti sepeda motor curian. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama petugas keamanan bandara menghentikan sebuah taksi online di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sopir taksi online kemudian terlibat cekcok dengan oknum petugas tersebut. Ia bahkan diminta turun dari kendaraannya dan diduga dianiaya. Sang sopir pun berteriak minta tolong. Diduga aksi penganiayaan terjadi lantaran sopir taksi online menerobos palang pintu loket keluar bandara dan berhenti di lokasi yang bukan tempat parkir. Pasca kejadian tersebut, pihak Lanut Sultan Hasanuddin TNI AU Kopsau II mempertemukan 3 prajurit dan sopir taksi online tersebut. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Roslan, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan di aliran Sungai Cidepit, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Sidoarjo, warga juga digegerkan dengan penemuan jasad di sungai. Warga geger dengan penemuan jasad pria di aliran Sungai Cidepit, Gang Makam, Kota Bogor. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran jasad berada di dasar sungai dengan kedalaman 10 meter. Petugas terpaksa mengikat korban dengan tali untuk diangkat ke permukaan. Setelah 30 menit, jasad bisa dievakuasi. Sebelumnya, korban diketahui hilang selama 3 hari dan sempat dicari keluarganya. Jasad dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Saya lihat ambil tambang sama besi. Digini-giniin, kayaknya manusia. Anak-anak turun nih, yang kerja bakti sini turun ke bawah. Udah pakai dantar, dilihat benar, mayit. Sementara di Sungai Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, warga digegerkan dengan penemuan jasad Slamet Rusdianto. Jasad pertama kali ditemukan warga yang mencari cacing dan mencium bau busuk. Setelah diperiksa, ternyata bau berasal dari jasad yang tersangkut semak belukar. Polisi dibantu relawan segera mengevakuasi jasad dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk autopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian hewan ternak resahkan warga Depok, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku beraksi dengan menyembelih 7 domba lalu meninggalkan isi perutnya. Warga digegerkan dengan aksi pencurian hewan ternak yang menyisakan jeroan di Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Menurut pemilik, sempat terdengar suara domba yang dikira sedang melahirkan. Namun saat dilihat, ditemukan isi perut domba yang sudah menggantung di sisi dalam kandang. Mirisnya, 7 ekor domba yang disembelih di dalam kandang oleh para pelaku merupakan domba indukan yang tengah mengandung. Kita memang ada kejadian pencurian di Farm 68 Depok. Jadi kronologinya sekitar jam 1.30. Jam 1.30 itu mulai ada gelisah di domba. Kita dapat infonya itu dari CCTV. Dari 7 ekor domba yang disembelih, ada 3 ekor yang tidak berhasil dibawa pergi oleh pelaku. Namun kondisinya sudah mati dan saat ini sudah dikubur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.